Nah, pemirsa dengan anggaran yang sebesar itu, kira-kira bagaimana untuk analisis pembagiannya dan apakah sudah cukup untuk sejumlah program baru seperti IKN dan juga untuk makan bergizi gratis? Kita akan berdiskusi bersama dengan Izudin Alfaras selaku analis dari Indef. Selamat siang, Pak Izudin. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang Pak Izudin. Dengan anggaran RAPBN kemarin sudah diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga sudah ada estimasi ya dari angka inflasi 2,5 dan juga pertumbuhan ekonomi. Kira-kira angka tersebut ini realistis, optimis atau moderat-moderat saja? Ya, saya kira angka tersebut cukup optimis sebenarnya untuk bisa dicapai secara pertumbuhan ekonomi, karena kita lihat angka yang tercapai selama ini itu di sekitar 5%, yang Hmm? mana ketika kita melihat angka 5,2 yang dicantumkan oleh pemerintah, itu bisa kita bilang cukup optimis di tengah berbagai gejolak geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang. Di satu sisi juga kita punya banyak program di dalam negeri yang harus dibiayai. Jadi memang itu suatu hal angka yang sangat optimistik. Artinya dalam pembahasan beberapa waktu ke depan terkait dengan target-target ini harus benar-benar diukur apakah memang benar-benar kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam area APBN ini. Mm-mm. Nah, kalau dari beberapa aspek pembangunan ya, kalau dari infrastruktur ada 400, pendidikan juga hampir 700 triliun rupiah. Dari angka-angka tersebut, ada nggak yang perlu dikritisi, Mas Izudin? Ya, saya kira mungkin bukan kritisi, tapi satu hal yang paling menarik ya, satu hal yang paling menarik dari RAPBN 2025 yang kemarin sudah dibacakan itu adalah terkait dengan makan bergizi gratis, karena ini memang program yang baru, di mana sesuai juga dengan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih, hingga kita perlu lihat bersama-sama bagaimana implementasi program dari makan bergizi gratis yang mana sebenarnya program ini sudah banyak dilakukan di berbagai negara di dunia, Ya. dan kita lihat nanti bagaimana implementasinya karena geografis Indonesia yang kompleks, jumlah penduduk Indonesia juga yang besar, sehingga kita perlu amati bersama-sama program makan bergizi gratis ini. Ya, meskipun Pak Presiden juga kemarin belum merinci ya, Mas Izudin sebenarnya berapa anggaran untuk makan bergizi gratis, tapi kan kemarin Menkyu sudah mengatakan 71 triliun. Kira-kira angka segini optimal nggak untuk kebutuhan makan siang gratis, baik untuk menerimanya dengan jumlah besar dan juga untuk kebutuhan makanan bergizinya sendiri? Ya, tentu berhubung ini tahapan demi tahapan ya, tidak bisa langsung 100% peserta didik bisa menerimanya. Saya melihat 71 triliun ini sudah bisa untuk memulai program makan bergizi gratis di tahun 2025, mengingat kita juga butuh tahapan awal untuk bisa evaluasi, monitoring dan evaluasi secara terus-menerus, khususnya untuk awal-awal sebagaimana tertulis di nota keuangan APBN, itu pada daerah-daerah yang dengan tingkat kemiskinan tinggi, juga dengan tingkat stunting tinggi, beserta fasilitas yang bisa mendukung program makan bergizi gratis, yang mana kami melihat bahwa yang applicable untuk program ini bisa kita lihat di kota tier 1 atau urban dan juga kota tier 2 atau suburban, sehingga dengan aplikasi di kota tier 1 dan tier 2 ini kita bisa mendorong penggunaan UMKM atau model UMKM untuk bisa mengaplikasikan makan bergizi gratis lebih cepat ke depannya gitu, karena untuk UMKM ini sudah banyak di berbagai daerah, khususnya di kota tier 1 tier 2, juga secara infrastruktur fasilitas mendukung untuk jasa distribusi, pengantaran dan operasionalnya, sehingga kita bisa belajar lebih banyak ketika menggunakan model UMKM. Adapun untuk Hmm. daerah terpencil gitu ya, atau bahkan 3T, itu nanti bisa menggunakan misalnya central kitchen yang dimiliki oleh TNI misalnya, atau alternatif lainnya yang bisa kita elaborasi nanti ke depannya. Baik, nah Mas Izudin, untuk UMKM ini pelaksanaan makan bergizi gratis, seberapa signifikan sih dampak baiknya untuk UMKM dan ada nggak pihak-pihak lain yang bisa akan diuntungkan secara ekonomi dari program ini? Ya, pertama tentu modal UMKM untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini pertama akan meningkatkan jumlah pekerja dari UMKM Hmm. itu sendiri, di mana ketika ada peningkatan produksi maka juga butuh peningkatan jumlah pekerja yang bekerja di UMKM tersebut. Yang kedua tentu masih terkait UMKM adalah peningkatan pendapatan dari UMKM itu sendiri, karena
setidaknya dari uji coba yang sudah dilakukan di berbagai kota itu satu UMKM itu bisa memproduksi sekitar 100 sampai 200 paket makanan ya. Artinya itu ada penambahan jumlah pendapatan yang dirasakan oleh UMKM tersebut. Itu baru Iya. dari satu sisi di sisi UMKM. Di sisi lainnya misalnya dari sisi distribusi atau pengantaran makanan, kita juga bisa melihat bahwa pengantaran melalui platform hailing app misalnya begitu, ojol itu yang sudah dilakukan di berbagai kota juga, itu juga bisa mendorong peningkatan jumlah pendapatan dari pelaku ojek online tersebut, sehingga juga bisa menyejahterakan mereka daripada biasanya sebelum ada program makan bergizi gratis, sehingga dari pilot project yang sudah dilaksanakan di beberapa kota tersebut, ini bisa menjadi pembelajaran penting, sehingga kedepannya bisa ditingkatkan lebih besar lagi, karena lebih mudah diaplikasikan terkait dengan digitalisasi tersebut. Oke, baik. Nah, kita akan beralih ke berbicara mengenai IKN nih, Mas Izudin. Kan masuk ke dalam anggaran untuk pembangunan infrastruktur ya. Untuk sejauh ini kan di APBN sendiri sudah habis 11 triliun ya untuk pembangunan IKN. Nah, kira-kira di angka yang baru ini, realistiskah angka tersebut untuk membangun keberlanjutan IKN di tahun berikutnya? Ya, saya kira untuk anggaran IKN di era APBN 2025 ini menunjukkan adanya perlambatan perlambatan dari pembangunan IKN seperti yang selama ini telah berjalan. Artinya pembangunan terus berlangsung, tapi dengan tingkat kecepatan yang relatif lebih lambat dibandingkan beberapa tahun terakhir. Gitu. Artinya berhubung juga sudah ada beberapa kerangka bangunan dari kemudian juga dari sisi desain sudah disusun untuk pusat kotanya, inti kotanya, kemudian di sekitar intinya, itu yang kemudian tetap harus diselesaikan supaya tidak mangkrak, namun tidak masif seperti beberapa tahun terakhir. Artinya setidaknya kita melihat ada itikat baik di era APBN 2025 ini untuk menyelesaikan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir tersebut. Oke, baik. Kita harapkan anggaran dari era APBN ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah dan juga pemerintah mengetahui apa prioritas kebutuhan masyarakat pada saat ini. Terima kasih Mas Izudin Alvara selaku analis Indef sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Mas Izudin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.